Keberanian bukanlah menghindari rasa takut, tetapi mampu menguasai rasa takut dan mulai untuk bertindak. Jadi aku akan memberikan beberapa cara jitu untuk mengatasi rasa takut dan cemas untuk meraih apa yang kita inginkan. Assalamualaikum guys. Apa sih hal yang bisa menghambat kita untuk meraih apa yang kita inginkan? Kondisi pasar yang sepi, cuaca buruk, atau restu orang tua? Itu adalah contoh faktor-faktor eksternal yang sulit untuk diubah ya. Tetapi tahukah kamu bahwa sebenarnya rintangan terbesar untuk mencapai apa yang kita inginkan adalah faktor yang bisa kita kendalikan loh, yaitu rasa takut dan cemas. Takut ditolak, takut gagal, takut untuk memulai, dan takut terhadap pandangan orang lain. Selain menjadi penghambat, rasa takut dan cemas juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Contoh sederhananya yaitu kalau misalnya kita merasa cemas atau deg-degan, pasti kita akan merasakan yang namanya keringat dingin atau sakit perut. Yaitu contoh gejala-gejala sederhana ya. Tetapi semakin kamu menyerap emosi negatif itu, maka akan semakin buruk kesehatan kamu. Keberanian bukanlah menghindari rasa takut, tetapi mampu menguasai rasa takut dan mulai untuk bertindak. Jadi aku akan memberikan beberapa cara jitu untuk mengatasi rasa takut dan cemas untuk meraih apa yang kita inginkan. Guys, pernah gak sih ketika kamu lagi pengen sesuatu, terus kamu tiba-tiba ngelihat benda yang kamu inginkan itu di mana-mana? Contoh nih, misalnya aku lagi naksir banget nih sama mobil, aku kepikiran terus. Nah, tiba-tiba entah kenapa aku ngelihat mobil yang aku inginkan itu di mana-mana, di jalan, di mana-mana deh pokoknya. Apa itu sebuah pertanda aku harus beli? Untuk tahu penyebabnya, aku akan kasih contoh lain nih. Coba kamu bayangkan detik ini ketika kamu sedang menonton video ini, lalu alihkan perhatian ke sekeliling kamu. Rasakan kamu mendengar suara-suara apa nih? Apakah ada suara orang berbicara, atau suara TV, suara kipas, mungkin suara burung di luar rumah? Sebelumnya, suara-suara itu udah ada, tetapi otak kamu mengabaikannya karena kamu sedang fokus kan menonton video ini. Itu karena otak kita mempunyai semacam filter untuk mengabaikan hal-hal yang kurang penting. Coba bayangin kalau otak kita nggak punya filter kayak gini, maka kamu nggak akan pernah bisa yang namanya fokus. Dan otak kamu akan kelelahan karena terlalu banyak memproses stimulus-stimulus yang ada di lingkungan sekitar kamu. Nah, dalam kasus mobil tadi, sebenarnya sebelum kamu kepikiran terus sama nih mobil nih, kamu udah melihat mobil itu di mana-mana. Tapi kamu mengabaikannya. Nah, ketika kamu menganggap mobil itu sesuatu yang penting, maka otak kamu menjadi lebih peka kalau melihat mobil itu ada di sekeliling kamu. Hal yang sama juga terjadi pada orang yang mempunyai kecemasan terhadap perilaku kejahatan. Maka mereka akan cenderung lebih sering mendengar berita-berita tentang kriminal. Atau orang yang takut terhadap virus corona nih, contohnya sekarang. Maka mereka akan lebih peka terhadap berita-berita negatif soal virus corona daripada berita-berita yang positif. Jadi, tips pertama untuk mengatasi rasa takut dan cemas adalah jangan memikirkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan memikirkan kegagalan kita dalam ujian, pengusaha yang bangkrut, atau pasien meninggal karena corona. Hanya pikirkan hal-hal yang kita inginkan. Atau kalau lebih baik sih, membayangkan hal-hal yang kita inginkan. Contoh, membayangkan kita nantinya menjadi pengusaha yang sukses, atau membayangkan kita sehat, membayangkan kita lulus ujian, dan sebagainya. Dengan begitu, nanti otak kamu akan lebih peka untuk menyerap informasi atau cara-cara yang bisa membantu kamu mewujudkan apa yang kamu bayangkan. Jadi jangan sampai kamu bayangin terus yang buruk-buruk. Salah satu bentuk rasa takut yang paling sering menghambat kita meraih kesuksesan adalah takut ditolak. Semua orang pernah mengalami penolakan. Penulis buku Harry Potter, J.K. Rowling, pernah ditolak oleh penerbit sebanyak 12 kali loh. Aku, kamu, kita semua pasti pernah ditolak. Ditolak lamaran pekerjaan, ditolak di universitas atau SMA favorit. Bahkan dari kecil pun kita sering juga loh ditolak. Misalnya nih kita ngerengek minta sesuatu, pasti orang tua kita pernah mengatakan tidak kepada kita. Jadi sebenarnya kita tuh dari kecil udah sering mengalami yang namanya penolakan. Untuk mengatasi rasa takut ini, cobalah anut prinsip nothing to lose. Coba aja, karena kondisi kita nggak akan lebih buruk daripada waktu sebelum mencoba. Contohnya nih, kamu mau mengajukan ide untuk atasan di perusahaan kamu. Ternyata setelah ngomong ditolak. Nah, terus apakah setelah ditolak kamu akan kehilangan pekerjaan?
apakah gaji kamu bakalan dipotong? Enggak kan? Keadaannya sama saja sama sebelum kamu mengajukan ide itu. Contoh lain, misalnya kamu mau melamar seseorang nih. Sebelum kamu melamar seseorang, kamu bukan pasangan dia. Dan setelah ditolak pun kamu bukan pasangan dia juga. Jadi nggak ada yang berubah dari situasi kamu. Terus gimana kalau kita merasa malu dan kecewa? Malu dan kecewa itu adalah dua hal yang wajar. Tetapi untuk mengatasinya kamu harus menetapkan tenggat waktu nih. Oke, hari ini aku akan kecewa, tapi besok aku harus move on. Begitu guys. Anggap saja kamu menukarkan sedikit waktu, sedikit emosi, dan mungkin sedikit uang untuk sesuatu yang lebih berharga. Penolakan itu sesuatu yang berharga loh. Justru penolakan itu adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak maju. Nggak akan ada yang namanya buku Harry Potter kalau J.K. Rowling menyerah pada penolakan pertama. Jadi ingat nih, ketika kamu merasa takut gagal atau takut ditolak, nothing to lose. Coba aja, nggak ada ruginya kok. Kecuali kalau kamu berjudi ya, kalau gagal ya kamu bangkrut. Makanya, jangan sekali-kali coba yang namanya Selain takut ditolak, bentuk rasa takut yang juga sering menghambat kita meraih apa yang kita inginkan adalah takut untuk memulai. Contohnya, takut memulai bisnis baru, takut untuk belajar agama, atau takut untuk keluar dari hubungan yang toksik misalnya. Nanti dah, tunggu ini dulu, tunggu itu dulu. Ya, masih dipikirin sih. Sebenarnya kamu merasa enggan atau takut untuk memulai, tapi berkedok masih dalam persiapan atau masih dalam rencana gitu. Nah, sekarang kita coba deh berimajinasi lagi ya. Coba bayangkan kamu sedang berada di dalam mobil, di jalan tol yang lurus, gak ada siapa-siapa kecuali mobil kamu. Lalu kamu lepas setir mobilnya nih. Kira-kira kamu bisa bertahan berapa lama gak memegang setir? Pasti sesekali kamu akan memegang setir kan, membenarkan letak setir jadi supaya posisinya tetap lurus ya kan. Anggaplah bahwa kita ini adalah mobil, jalan tol adalah jalan menuju kesuksesan, dan setir adalah rencana kita. Untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita harus terus-menerus membetulkan letak setir kita. Dalam hal ini mengkoreksi ulang rencana-rencana dan memperbaiki rencana-rencana kita supaya kita tetap stay di jalur yang benar. Walaupun di jalan tol yang paling lurus, paling mulus sekalipun. Kadang kita terlalu menganggap tinggi yang namanya persiapan dan menganggap remeh yang namanya koreksi. Kita menganggap bahwa kita harus mempunyai persiapan yang matang, rencana yang perfect, skill yang mumpuni, dan kondisi pasar yang bagus. Mengkoreksi dianggap sebagai sebuah kesalahan dan kegagalan, padahal enggak sama sekali. Koreksi itu jauh lebih penting dibandingkan persiapan awal. Aku pun juga mengalami hal yang sama guys. Ini adalah video pertamaku. Di situ aku masih ngomongnya kaku, kualitas videonya jelek, dan editingnya juga masih seadanya. Sekarang pun masih jauh dari kata sempurna, tetapi setiap videonya aku berusaha memperbaiki dan mengkoreksi apa yang kurang dari video-videoku sebelumnya. Jadi jangan takut untuk memulai ya guys, karena nggak ada yang namanya rencana sempurna, persiapan yang sempurna. Yang ada hanyalah koreksi terus-menerus, perbaikan terus-menerus, bahkan mungkin di tengah jalan kamu bisa menyusun ulang rencana kamu. Itu nggak apa-apa, itu normal-normal aja. Bukan berarti itu sebuah kegagalan. Nah, kalau kamu sudah menerapkan hal ini di benak kamu, maka kita ke langkah selanjutnya nih guys, yaitu memaknai kegagalan dengan sudut pandang yang berbeda. Ubah indikator keberhasilan kamu dari angka menjadi sesuatu yang tidak bisa berkurang, seperti peningkatan kualitas diri. Aku ambil contoh video YouTube lagi ya guys, kamu bisa sesuaikan dengan bidang masing-masing nih ya guys. Contoh, kamu sedang memulai usaha sebagai YouTuber nih. Kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa, memperbaiki setiap video, tetapi pada akhirnya jumlah views dan subscriber kamu masih sedikit saja. Nah, kalau kamu memaknai kegagalan yang berbeda, kamu nggak akan melihat itu sebagai sebuah kegagalan guys. Karena selama proses itu, kamu jadi lebih jago ngomong, skill writing kamu jadi lebih bagus, jadi bisa ngedit dan sebagainya. Jadi ya, kamu berhasil. Intinya, ubah indikator keberhasilan kamu dari angka, dari statistik menuju ke sesuatu yang nggak bisa berkurang, seperti peningkatan kualitas diri, kemampuan diri, skill yang bertambah, dan sebagainya. Ini bisa membantu kamu untuk mengatasi rasa takut terhadap kegagalan. Rasa takut dan cemas juga bisa diakibatkan karena kita terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang lebih maju.
Nah, cara mengatasinya itu sederhana, yaitu dengan membantu orang lain yang lebih membutuhkan atau orang yang kurang beruntung daripada kita. Dengan begitu kita akan merasa lebih beruntung dan kita menjadi lebih bersyukur. Nah, bersyukur ini adalah obat dari segala jenis penyakit hati loh guys. Penelitian menunjukkan bahwa rasa bersyukur itu bisa membantu kita lebih mudah mengingat memori-memori yang positif serta melawan pikiran dan sifat negatif seperti rasa iri, perbandingan sosial, narsisisme, kesinisan, dan materialisme. Ini akan menjadi penguatan positif dan bisa menetralkan emosi-emosi negatif yang bisa membebani pikiran kita. Jadi guys, kesimpulannya nih, untuk menaklukkan rasa takut dan cemas, yang pertama, jangan memikirkan hal-hal yang tidak kamu inginkan. Fokuslah pada hal-hal baik dan pikirkan hanya hal-hal yang kamu inginkan saja. Yang kedua, untuk mengatasi rasa takut ditolak, anutlah prinsip nothing tulus. Yang ketiga, kalau kamu merasa malu atau kecewa, tetapkanlah tenggat waktu. Yang keempat, untuk mengatasi rasa takut memulai, yakinlah bahwa koreksi itu lebih daripada persiapan. Jadi mulai aja, dan jika kamu melakukan kesalahan, kamu tinggal mengkoreksi, memperbaiki, atau ya kalau perlu susun ulang lagi rencana. Begitulah cara dunia bekerja. Yang kelima, untuk mengatasi rasa takut kegagalan, ubahlah indikator sukses kamu dari yang angka menjadi sesuatu yang nggak bisa berkurang, seperti skill dan kemampuan diri. Dan yang keenam, perbanyaklah bersyukur dan membantu orang yang lebih membutuhkan. Oke guys, itulah tadi beberapa cara jitu menaklukkan rasa takut dan cemas untuk meraih apa yang kita inginkan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk support aku membuat konten-konten informatif yang lainnya. Bye-bye!